Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai majelis dengan bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, khususnya kesempatan untuk mempelajari al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan hal yang lebih mewah daripada harta dunia, yang merupakan parameter tolak ukur kebaikan seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Dan faqih di sini bermakna memahami dan menjadikan ilmu sebagai karakternya. Jadi Nabi SAW nggak mengatakan barang siapa yang kami inginkan kebaikan maka kami akan kayakan dia secara harta, atau buat dia terkenal, atau Allah kasih kekuasaan. Enggak, itu bukan parameter kebaikan. Kalau hal-hal di atas diisi dengan ilmu yang bermanfaat, baru dijadikan kebaikan. Karena kebaikan adalah fikih terhadap agama. Dia paham dan dia jadikan ilmu sebagai karakternya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita perjuangkan. Karena dengan ini maka hidup kita jadi berkah, hadirin. Ketakwaan pun akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau ketakwaan hadir, maka masalah kita diselesaikan sama Allah. Rizki pun datang dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu. Karena ada banyak orang tuh dikasih semuanya kecuali dikasih ilmu yang bermanfaat, dikasih kecerdasan, dikasih harta, kekuasaan, popularitas, semua dapat dia tuh. Yang nggak ada cuman al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Gitu, hadirin. Apakah bahagia? Enggak bahagia. Hidupnya tenang? Enggak tenang. Sebagaimana Fir'aun itu punya segalanya, tapi hidupnya tenggelam dalam paranoid, stadium yang sangat-sangat parah. Hidupnya itu dirundung ketakutan dan kekhawatiran yang sangat parah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah, ada kendala teknis yang pasti ada hikmahnya.
Tapi bisa cocok gitu ya. Pas yang sangat-sangat parah langsung gitu. Masya Allah ya. Kan itu kalimat yang tadi kita bahas ya. Dan selalu diingat bahwa begitu ada kendala itu artinya bukan belajar terhenti, tapi itu dimensi lain dari belajar. Allah ingin kita belajar bersabar, belajar bagaimana menyikapi kendala, dan belajar bagaimana menyelesaikan kendala gitu. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang terbuang walaupun ada kendala. Walaupun misalnya suatu saat kendala teknisnya membuat kajian itu benar-benar terhenti di hari tersebut, tapi jangan berpikir itu sia-sia, karena itu belajar dari sisi lain, belajar dari sisi lain, belajar bersabar, belajar bagaimana menyelesaikan kendala, belajar bagaimana mengalihkan dari satu kotak ilmu ke kotak ilmu yang lain, belajar menerima takdir gitu. Ada banyak sih pelajaran. Dan kalau kita gagal dengan kendala-kendala kecil atau teknis seperti ini, ya gimana kita mau berhasil dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan yang seringkali lebih kompleks? Jadi selalu kita berusaha ingatkan, begitu ada kendala langsung beralih ke sisi yang lain gitu. Di antaranya kan belajar mengisi waktu saat kendala gitu. Begitu ada kendala langsung zikir paginya dilanjutkan bagi yang belum selesai, atau bisa dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Yang istighfarnya belum 100 kali sebagaimana Rasulullah SAW bisa beristighfar. Jadi ada banyak sih jamaah sekalian, ada banyak. Dan kalau kita bisa terlatih bersikap demikian, maka hidup kita tuh akan maksimal. Begitu ada kendala langsung beralih, langsung berusaha diselesaikan, langsung plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak terbiasa, maka kita akan pasrah. Bukan pasrah yang bagus, tapi pasrah yang kontraproduktif gitu. Terus nanti kita main HP gitu loh, nggak jelas. Itu tuh dalam kehidupan nanti akan berdampak juga. Ada kendala nih mas, yaudah aku tidur aja deh, agak rebahan gitu. Beda dengan para rasul kan ya, salawatullah wassalamu alaihim. Apa kata Nabi SAW? Itu para nabi itu idza hazabul amru shalla rak'atain. Para nabi dan rasul itu kalau ada masalah salat 2 rakaat gitu. Itu salah satu bentuk bagaimana menyikapi masalah. Jadi jangan berpikir kendala-kendala teknis itu abath, menguap begitu saja, nggak ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu itu tanpa hikmah,
tanpa alasan, tanpa manfaat. Pasti ada, cuman kita aja yang zaluman jahula, kata Allah. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu tuh zalimnya minta ampun, bodohnya kelewatan, gitu lah. Jadi alih-alih bersyukur dapat hikmah, marah dia, kesel. Alih-alih bersyukur dapat pahala, kita kesel karena merasa terzalimi. Itu kan sebenarnya salah satu PR besar kita dalam hidup. Makanya pentingnya ilmu ma'rifatullah itu. Pentingnya tauhid itu demikian, hadirin. Dan kita masih jauh dari itu. Ila man rahima rabbuhu. Gitu. Kalau kita mengerti bagaimana pola yang Allah buat kan, maka kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita nggak ngerti, maka kita akan galau. Dan itulah tujuan dari segala sesuatu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 12, agar kalian mengetahui Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Baik. Tuh kan, jadi panjang gara-gara masalah teknis nih, kita dapat banyak hikmah nih. Berapa tadi itu? Tadi kendala teknisnya jam berapa? Oh, Masya Allah dapat 10 menit. Gara-gara masalah teknis kita dapat hikmah 10 menit. Enak gak sih kalau hidup kita kayak gini terus? Enak ya, tapi susah ya. Konsisten tuh susah. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga kita dimudahkan untuk seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Udah, kita buka sesi tanya jawab. Pak Ustadz mulai aja belum nih Pak Ustadz, apalagi buka sesi. Ya, kita belum mulai nih. Oke, berikutnya tentu saja jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita, ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk ke bab baru, hadirin. Bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan hadirin yang Allah muliakan, sangat menarik ya urutan dan formasi yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau mengangkat masalah an-nasihah, berikutnya beliau membawakan bab al-amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Jadi setelah kita dididik untuk punya mental nasihat, berikutnya kita dididik untuk punya mental al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan para ulama itu berjalan dengan hikmah, hadirin. Urutan bab itu benar-benar meminta taufik dari Allah, lalu perhitungan yang matang dan analisa yang tajam.
bukan ngasal. Makanya antum lihat deh, bab pertama tentang keikhlasan, hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat gitu. Itu bukan kebetulan hadirin gitu loh. Nggak pak, bukan kayak kita ngasal aja udah, enaknya abis ini bab apa ya gitu, atau pakai cara cup 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 belalang kuncup gitu loh. Antum ngerti nggak cup 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 belalang kuncup? Emang kita beda generasi lah. Aduh, beda kita nih sekarang, udah nggak zaman lagi begitu begituan. Tapi makanya dari nasihat ke al-amri berma'ruf wa nahi anil munkar gitu. Jadi setelah kita tuh dibuka pemahamannya oleh Al-Imam Nawawi dengan taufik dari Allah, bahwa muslim itu atau mukmin itu harus punya mental an-nasihah, selalu berusaha merajut kebaikan, selalu berusaha berbuat baik, memberikan yang terbaik, dan itu harus dilakukan dengan keikhlasan, kemurnian, ketulusan, dan iradatul khairil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut. Nah berikutnya itu al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, mengajak atau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang hal yang mungkar gitu. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Mafhum atau pesan tersirat dari hal ini adalah bahwa salah satu spirit yang harus ada ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah spirit nasihat. Artinya ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, itu harus benar-benar murni dan tulus mengharapkan wajah Allah. Harus dalam rangka menginginkan kebaikan buat saudara kita atau pihak tersebut. Ketika kita memerintahkan orang untuk sholat, gak usah jauh-jauh dulu lah, keluarga, anak, istri gitu loh, adik, kita perintahkan untuk sholat, kita perintahkan untuk ikut kajian, itu dalam rangka tulus gitu loh, dan menginginkan yang terbaik buat dia. Saat kita ngajak atau perintahkan murid kita, junior kita, atau teman kita mengerjakan yang ma'ruf atau melarang yang mungkar, itu bukan karena kita sebel sama dia, bukan karena emosi, tapi karena kita tulus sama dia dan menginginkan kebaikan buat dia. Nih anak nih kalau begini terus hidupnya hancur ke depan. Jadi di masa depan nih kalau begini terus arahnya nih kehancuran, dia hancur nanti. Saya nggak boleh biarkan gitu loh. Saya harus mencegah dari hal tersebut gitu. Jadi mulai dari skup terkecil dulu lah, baru kan al-aqrab fal-aqrab, terdekat-dekat, baru masyarakat umum dan seterusnya gitu tuh hadirin. Jadi bukan karena kebencian, bukan karena semangat menjatuhkan, bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik,
bukan untuk mencari panggung, tapi benar-benar mental nasihat yang digunakan. Dan nasihat artinya ketulusan, kejujuran, kemurnian, upaya untuk mengeratkan dan menyambung, gitu kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan terus. Kenapa kita perintahkan anak kita sholat, atau adik kita sholat, keluarga kita sholat? Karena kita ingin mengeratkan hubungan mereka dengan Allah, gitu loh. Ketika misalnya kita lihat, misalnya kita guru gitu, murid kita, atau kita senior, junior kita, ini kok main terus nih anak nih. Kalau kayak begini, nanti hubungan dia dengan Allah tuh nggak erat. Atau anak kita main terus. Kalau begini, hubungan dia dengan Al-Quran itu nggak dekat. Nah, saya harus al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dalam rangka mengeratkan hubungan. Nah, itu nasihat kan, mengeratkan, khiyatah, merajut, gitu. Makanya coba kita lihat hadis-hadis Nabi SAW. Masih ingat tentang kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 ketika pergi ke seorang alim? Apa cerita Nabi SAW tentang orang tersebut? Ketika orang ini ingin taubat, apa kata orang alim tersebut? Man yahulu bainakum wa bainat taubat. Siapa yang bisa cegah Anda dengan taubat? Lihat bahasanya. Bukan hanya bisa atau kayaknya bisa deh. Gak begitu kan. Tapi man yahulu bainakum wa bainat taubat. Siapa yang mencegah? Siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Siapa yang bisa mencegah Anda kembali? Kan taubat kan kembali kan, ar-ruju kan, itu kan, at-taubah lughatan kan diantaranya maknanya ar-ruju. Siapa yang bisa mencegah Anda kembali kepada Allah? Ah, itu kan keren banget jamaah sekalian. Jadi seringkali itu kita baca hadis tapi kurang meresapi. Padahal itu sabda-sabda Nabi SAW. Masih ingat nggak nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Khudair? Tapi ini dalam bab doa dan zikir. Kata beliau, kalau ada doa dan zikir yang mutlak ya, yang mutlak dari Nabi SAW, itu jangan kalau bisa tuh jangan dirubah walaupun satu kata, walaupun maknanya sama. Kita bicara zikir mutlak gitu misalnya, walaupun yang kita rubah itu maknanya sama, tapi beda keberkahannya, kata beliau. Itu kata yang meluncur dari lisan Nabi SAW itu berkahnya luar biasa. Syarat akan makna. Beliau kan, ya beliau manusia terbaik hadirin, sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat bahasanya, man yaqulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda kembali kepada Allah dan membangun hubungan baik lagi, gitu. Lalu diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan negerinya yang lama, pergi ke negeri baru, gitu loh. Jadi ketika alim ini memerintahkan yang ma'ruf, yaitu pergi, pindah, bukan pindah rumah lagi, pindah negeri, itu spiritnya itu nasihat, menginginkan orang ini kembali kepada Allah. Gitu loh. Dalam itu hadirin. Nah, seringkali ini kita lupa hadirin sekalian itu. Kita lupa spirit gitu loh, ruhnya gitu. Mungkin secara
casing gitu ya, atau secara zahir, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ruhnya tuh enggak, hadirin. Ruhnya tuh enggak. Makanya seringkali yang kita ajak, yang kita perintahkan, atau pihak yang kita larang itu merasa sebaliknya, kok gue dijatuhin ya gitu. Nggak merasa, ya Allah, ya emang gue bandel sih, tapi ini orang tuh gue ngerti sih dia maksudnya apa. Dia tuh ingin gue tuh kembali kepada Allah. Ya lagi-lagi emang, ya emang guanya lagi bandel emang gitu. Tapi dia ngerti bahwa ini orang nih pengen kebaikan. Walaupun nggak semua seperti itu, nggak semua. Emang ada orang yang ditutup hatinya gitu loh. Lihat Abu Talib kan ngerti Nabi SAW tuh spiritnya itu, Sallallahu Alaihi Wasallam kan ngerti Abu Talib, tapi nggak terima gitu loh, karena nenek moyang. Tapi ngerti, emang keponakan saya ini benar dan menginginkan yang terbaik buat saya. Gitu hadirin. Makanya ini hal yang perlu kita tanamkan. Makanya kita lanjutkan. Para ulama kita menjelaskan seperti keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa sih yang dimaksud al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Al-amru itu perintah, hadirin. Jadi memerintahkan yang ma'ruf, wan nahyi itu melarang yang mungkar. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu, kata para ulama, kullu ma 'arafahu syar'u wa aqarrahu min al-ibadatil qawliyah wal fi'liyah zahirati wal batinah. Semua hal yang ma'ruf di mata syariat. Ya, ma'ruf itu apa, Pak? Ma'ruf itu yang diketahui oleh syariat. Arafahu syar'u. Syariat itu mengetahui hal tersebut. Wa aqarrahu, dan bukan hanya mengetahui, aqarrahu, mensetujui. Gitu, menyetujui. Minal ibadatil qawliyah wal fi'liyah, dan hal itu bagian dari ibadah-ibadah lisan dan ibadah-ibadah perbuatan. Al-zahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh syariat kita dan disetujui, gitu, dibolehkan, dibenarkan, baik dari ibadah-ibadah lisan, perbuatan, zahir dan batin, itu al-ma'ruf. Jadi kalau bahasa kita tuh kebaikan gitu loh. Tapi kenapa digunakan bahasa al-ma'ruf gitu loh? Dari kata-kata arafa ya'rifu. Al-ma'ruf itu dalam bahasa Arab, hadirin, itu kata benda objek gitu loh, yang diketahui. Maksudnya gitu. Arafa ya'rifu itu kata kerjanya. Al-ma'ruf kata benda objeknya. Arafa ya'rifu artinya mengetahui. Objeknya yang diketahui. Kenapa kebaikan dinamakan al-ma'ruf? Karena itu tadi, karena kebaikan itu diketahui oleh syariat dan disetujui, dibolehkan, di ACC gitu ya. Dan itu bagian dari ibadah lisan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu al-ma'ruf. Adapun an-nahyu 'anil munkar, an-nahyu itu artinya melarang, wal munkar kullu ma ankarahu syar'u wa mana'ahu
min anwa'il ma'asi minal kufri wal fusuqi wal isyani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik. Seluruh hal yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari jenis-jenis maksiat gitu. Jadi semua yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari berbagai macam maksiat. Di antaranya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kebohongan, ghibah, adu domba, dan lain-lain. Itu hadirin. Jadi kemungkaran itu hal yang diingkari oleh syariat. Diingkari oleh syariat. Itu maksudnya. Jadi itulah, jadi maksud al-amru bil ma'ruf artinya mengajak kepada hal yang baik menurut syariat, yang disetujui oleh syariat. Dan nahyu anil munkar artinya melarang hal yang diingkari oleh syariat dan dicegah gitu. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa pada dasarnya mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu parameternya adalah syariat, hadirin. Apa yang Allah dan Rasulnya setujui, iakan, perintahkan, dan apa yang Allah dan Rasulnya larang gitu. Itu pada dasarnya. Jadi pada dasarnya jangan pakai persepsi kita. Ini kan baik juga, Mas. Oh iya gitu loh. Tapi baik menurut siapa nih, Mas? Bagi aku baik. Nah, yang dimaksud ma'ruf itu ma'arafahu syar'u, yang diketahui oleh syariat, disetujui, dianggap baik oleh syariat. Jadi yang anggap baik itu Allah dan Rasulnya. Yang menilai baik itu, yang menilai baik itu Allah dan Rasulnya, bukan anggapan setiap orang. Itu yang dia katakan mungkar itu, yang menilai itu Allah dan Rasulnya. Lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, bukan persepsi manusia atau orang-orang semata. Karena kalau al-ma'ruf itu atau yang baik itu dikembalikan ke setiap person, setiap orang, ya repot, hadirin. Repot. Karena persepsi orang beda-beda, pandangan orang beda-beda gitu loh. Mas, kenapa berzina? Bagi aku baik, aku kan gak ganggu orang, suka sama suka kok. Itu kan repot gitu loh. Jadi harus ada timbangannya, tolak ukurnya. Ini yang menilai baik nih siapa gitu loh. Karena kalau yang menilai baik itu semua atau dikembalikan dan dibebaskan ke setiap orang, ya nggak akan ada aturan gitu loh. Gitu, hadirin. Kata Pak Polisi niup perwit prit gitu loh, karena pengendara motor berhentinya melewati garis apa tuh? Separator ya. Iya. Ini ketahuan nih. Bukan paratnya, bukan zebra cross kan? Zebra cross kan udah melanggar dong. Yang bilang zebra cross tadi siapa? Ini pengalaman naik motor kayaknya nih. Berhentinya di zebra cross.
Enggak, di sebelum zebra cross kan, ya. Terus melanggarnya mungkin cuman 1 meter aja, prit gitu loh. Mohon maaf Pak, ini melanggar. Loh, kenapa melanggar? Iya, harusnya Bapak mundur. Bagi saya sih berhenti di sini baik loh Pak Polisi. Yang nggak baik tuh kalau saya berhenti di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah perempatan jalan. Oh enggak Pak, peraturannya di belakang garis. Oh enggak, menurut saya ini masih ranah toleransi. Yang nggak boleh itu di tengah-tengah jalan. Saya berhenti, itu baru mengganggu. Ya kan repot semua kalau begitu. Kata Pak Polisi, boleh lihat SIM-nya? Nggak punya. Loh kenapa? Bagi saya nggak ada masalah nggak punya SIM. Selama kita nyetirnya aman dan safety, bagi saya sih baik-baik saja. Gitu loh. Nenek moyang saya dulu naik onta nggak pakai SIM. Loh, bawa nenek moyang lagi, bayangin. Terus naik onta. Kan repot kalau begitu. Jadi kalau baiknya dikembalikan ke setiap orang tuh semua berantakan, hadirin. Kan bingung juga. Nanti Pak Polisinya juga bingung. Kata Pak Polisinya, oh berarti kita beda nenek moyang. Kalau nenek moyang satu seorang pelaut Pak. Gitu. Jadi repot, hadirin, kalau begini nih. Jadi menurut yang nilai baik tuh harus jelas gitu loh. Kalau nggak ketemu. Karena banyak orang tuh sekarang mengatakan ya kebenaran kan relatif gitu loh. Kebenaran mutlak hanya Tuhan yang tahu. Iya, setuju, tapi Allah itu kasih tahu kita gitu loh. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, Allah mengutus utusannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, itu kan untuk menjelaskan. Jadi al-ma'ruf ini menurut siapa? Siapa yang menilai gitu loh. Siapa yang menilai? Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hal-hal kayak gini ini harus clear dulu. Kan ini dasar-dasar. Kita harus dudukan dulu, ini penilaian siapa nih gitu loh. Penilaian siapa? Penilaian kita pribadi atau Allah dan Rasulnya lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita gitu. Karena kalau ini masih debatable, nggak pernah ketemu. Nah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Allah dan Rasulnya. Dengan perincian yang nanti insya Allah kita akan jelaskan biidznillah. Itu hadirin. Jelas ya. Nah, terakhir untuk materi kita pada kesempatan kali ini, apa hukum al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Hukum amar ma'ruf nahi munkar, hadirin, itu hukumnya wajib. Yang lebih spesifik, wajib atau fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi hasal al-maqsudu. Jadi fardu kifayah, apabila ada yang mengerjakan dan tujuannya sudah tercapai, ya sudah, gugur buat semuanya, aman. Tapi kalau semua diam, maka semuanya berdosa. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu wajib dan fardu kifayah. Jika sudah ada yang memerintahkan dan melarang, kewajibannya gugur. Gitu.
Dalilnya nanti kita insya Allah akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi paling nggak kita tahu gambaran umumnya dulu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya bukan diwajibkan kepada setiap orang seperti sholat 5 waktu atau puasa Ramadan, tapi diwajibkan dalam rangka amalan tersebut dikerjakan dan terpenuhi. Kalau sudah dikerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti memprosesi jenazah, gitu loh. Memandikan jenazah, hukumnya apa? Fardu kifayah. Mengkafani jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memandikan atau mengkafani, gugur, gitu loh, bagi semuanya. Jadi ini penting, hadirin. Dari sini kita bisa bisa memahami kalau kita bicara secara makro atau secara umum, kita ini harus berterima kasih kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa yang terjadi di masyarakat misalnya. Karena kalau beliau-beliau itu nggak bicara dengan segala konsekuensi dan resikonya, kita ini kena dosa semua. Gitu hadirin. Jadi begitu, alhamdulillah beliau bicara, kita bersyukur sama Allah. Gitu loh. Bukannya kita nyinyirin, gitu loh. Bukannya kita jelek-jelekan, harusnya kita nih bersyukur. Karena dengan ada yang bicara sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sama ini gugur kewajiban, aman dah. Kan begitu. Makanya kita harus bersyukur. Terus doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu biar dijaga sama Allah, dijaga keikhlasannya, dijaga hati mereka, dijaga diri mereka, dijaga kehidupan mereka. Karena mengajak atau amar bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu nggak mudah, hadirin. Walaupun niatannya udah nasihat, tetap aja orang tuh beda-beda, apalagi di masyarakat. Gitu. Jadi kita doakan semoga istiqomah, semoga dijaga dari orang-orang yang hasad, yang nggak suka, yang merasa terusik, gitu. Karena mau bicara selembut apapun, sesantun apapun, sehalus apapun, ya tetap aja sebagian orang tuh nggak suka diatur-atur, diajak, diperintah-perintah atau dilarang-larang. Nggak ada yang lebih santun, nggak ada yang lebih lembut dibanding al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetap aja difitnah, tetap aja Abu Jahal keselnya minta ampun, bencinya luar biasa. Nah ini penting, hadirin. Jadi sekali lagi, begitu ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan taufik Allah, lalu mereka-mereka itulah kita nih aman di hari kiamat ketika ada kemungkaran. Karena udah diwakili. Dan kalau ada kekurangan dan atau tinggal disupport aja atau dikasih masukan dan seterusnya. Mungkin misalnya, oh ini caranya kurang tepat nih, coba yang bisa kasih masukan, kasih masukan. Oh ini mungkin caranya agak keras atau kasar, kita yang punya akses kasih masukan, kasih support, gitu loh, kasih arahan, gitu hadirin. Tapi jangan jangan dihilangkan, kalau nggak repot kita nantilah. Itu kita nih banyak-banyak berterima kasih dan
uh, mendoakan. Karena juga amar nahi munkar tuh nggak mudah, butuh ilmunya, butuh ilmu, nggak sulit. Makanya kita ini harus banyak berterima kasih. Nah, di skop yang lebih kecil, misalnya keluarga, gitu ya, itu kalau ada kemungkaran, nah kita harus ingatkan. Atau kalau ada yang ma'ruf, kita harus ajak keluarga kita, dan harus ada yang bicara di keluarga tersebut, nggak boleh diam aja. Jadi misalnya anak-anak, kita skop paling kecil deh gitu, misalnya anak-anak melakukan kemungkaran nih, itu ayah atau ibunya harus ada yang bicara, jangan mana lempar-lemparan gitu loh, gitu. Ini kan seringkali di sebagian keluarga kan kalau ada masalah tuh lempar-lemparan. Itu anak lo tuh bicara dong sama dia. Jadi kalau ada masalah anak lo gitu loh, anakmu tuh bicara. Dipanggil guru BP, guru BK, itu kan anak kamu, coba gitu loh. Tapi kalau dapat piala, siapa dulu bapaknya gitu. Ini anak gua nih. Jadi kalau ada ada prestasi anak gua. Kalau ada masalah anak lo tuh, gitu. Itu penyakit tuh. Itu penyakit rumah tangga tuh gitu. Nah, harus ada yang bicara, harus ada yang ajak, mencegah. Kalau nggak semua dosa, suami istri itu dosa semuanya. Ini yang perlu ditanamkan, harus diingatkan. Tentu saja dengan rambu-rambu yang insya Allah kita akan jelaskan dengan segala keterbatasan kita. Kita ini belum bicara rambu-rambunya, gitu loh. Rambu-rambunya panjang hadirin, panjang. Allah Ta'ala alam bisawab. Taib. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan apabila sudah bolak-balik menasihati keluarga untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kesalahan, meminta maaf kepada yang disakiti, tapi masih tidak didengar. Bagaimana ya? Satu sisi kasihan dengan keadaan beliau yang memang sedang sakit, satu sisi ya gergetan Ustadz karena tidak mau mendengar. Jadi kita udah coba amar ma'ruf nahi munkar tapi dicuekin. Jawabannya yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, evaluasi kejujuran kita, evaluasi keikhlasan kita. Itu yang kedua. Insya Allah nanti kita akan jelaskan di waktunya, bismillah. Terus yang ketiga, tugas kita itu menyampaikan dan tidak menentukan hasil. Maka terus dan terus dan terus sampaikan. Dan kita sudah bahas profil Nabi Nuh alaihi salam. Beliau katakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan sebagaimana Allah hikayatkan dalam Al-Quran, aku ini setiap mendakwahi mereka, amar ma'ruf nahi munkar dengan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim,
Mereka tuh selalu menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tutup wajah mereka dengan baju atau pakaian mereka. Sekali dua kali enggak. Wa asarru, itu setiap saat begitu. Wastakbaru istikbar, itu selalu menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Berarti kan kurang lebih itu 950 tahun digituin. Coba kita tanya diri kita, kita udah sampai titik digitukan belum sama keluarga? Kalau kita ngomong langsung pada tutup telinga gitu. Begitu kita ngomong langsung tutup muka dengan baju tutup, atau pakai ember, langsung dimasukin ember ke kepalanya. Kan nggak sampai ke sana. Ya udah sabar. Dan terus, tapi itu mereka tuh kepala batu, Ustadz, gitu loh. Udah lama ya nggak dengar kata kepala batu ya. Terakhir kapan Mas dengar istilah kepala batu? Barusan, Masya Allah. Pinter ya antum-antum nih. Semakin ngaji nih semakin pinter. Kalau itu sebelum barusan, kedua terakhir berarti, kedua terakhir. SMP ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, kalaupun kepala batu, itu istilah baku kan itu dalam bahasa Indonesia ya? Baku nggak sih? Ya, coba deh. Ya. Kan kaidahnya tuh hadirin, batu itu kalau ditetesin air setiap saat itu bolong juga hadirin. Bolong tuh. Baku kan? Nggak baku. Yang apa? Ya. Oke. Ya pokoknya itu digunakan oleh itulah orang-orang tua kita dulu. Batu itu kalau ditetesin air itu bolong juga hadirin. Bolong juga. Maka hukum asalnya waktu jadi air aja udah tetesin aja terus. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Dan evaluasi, berikutnya evaluasi cara kita juga. Jangan-jangan cara kita yang salah. Ini penting loh. Bisa jadi cara kita yang salah. Karena nggak bisa ngasal bebas lalu berdalih al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sekilas info ya, di hadapan saya ini tuh ada buku, ini kan tebel banget loh hadir. Tebel nggak sih ini buku segini nih? Tebel kan? Terakhir tuh ini 1300-an halaman. Ini buku karya ilmiah, judulnya Al-Qawaidul Usuliyah Al-Mu'athiratu fi Fiqhil Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, Dirasatan Usuliyah Tatbiqiyah. Al-Qawaidul Usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih yang mempengaruhi fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan, kaedah-kaedahnya aja segini. Ya Allah Pak Ustadz, kalau gitu mungkin sampai anak saya tua juga saya nggak bisa nasihatin dia nih. Segini harus dibaca. Ya nggak juga, nanti kita dengan segala keterbatasan dan minta pertolongan Allah kasih kesimpulannya aja. Antum kan paling suka kesimpulannya gitu lah. Makanya sebagian kita bilang, udah kalau mau ikut kajian dengerin aja menit-menit terakhir, itu kesimpulannya udah gitu. Jadi itu strategi. Nanti, tapi poinnya adalah ini ulama tuh ngebahas amar ma'ruf nahi munkar tuh sampai sedalam itu loh. Nah ini pelajaran, hikmahnya apa sih? Hikmahnya jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain ketika amar ma'ruf nahi munkar kita belum efektif gitu.
belum diterima. Karena bisa jadi bukan faktor dia, tapi faktor kita. Kita yang nggak punya ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita nggak punya ilmu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar kita bisa salah, bisa nggak efektif, bisa kontraproduktif, bisa keliru, atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar gitu. Bayangkan ini 1300-an halaman. Judulnya Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Mu'athirah fi Fiqhil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Allah Ta'ala bisa. Ya. Ini disertasi ilmiah dan dapat nilai sempurna. Buku ini dapat nilai sempurna karya manusia, ya nggak ada buku sempurna gitu loh. Kan aballah an ya'sima kitaban ghairu kitabihi, itu kan kaidah para ulama. Allah itu nggak mau menyempurnakan kitab apapun kecuali kitab sucinya. Nggak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Tapi intinya ini buku sangat berkualitas dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Gitu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi itu hadirin sekalian. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, mungkin itu. Jadi evaluasi diri kita. Terus sebelum terakhir, bagi beliau yang bertanya, dan lupa doakan Al-Imam An-Nawawi, hadirin. Jadi kita tuh kalau bertanya doakan ya, yang memberikan yang memberikan ilmu kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kalau kita nggak bersyukur, ya Allah nggak akan nambah ilmu kita, nggak akan berkahi ilmu kita, dan justru diancam azab yang pedih. Jadi jangan pernah meremehkan hal ini. Tapi beliau yang bertanya insya Allah nggak meremehkan, mungkin lupa, makanya kita perlu ingatkan. Ini penting. Dunia ilmu itu, kata para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita tuh saling menyayangi. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Barakallah. Semoga Imam Nawawi, Imam Ibnu Qayyim, dan seluruh ulama, khususnya di kitab Riyadhus Shalihin, senantiasa mendapatkan rahmat, kebaikan, dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustaz, keluarga, tim senantiasa mendapatkan perlindungan dunia akhirat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua kaum muslimin khususnya di Indonesia mendapatkan rahmat, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dan dijauhkan dari azab. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika melihat hal yang tidak sesuai syariat dalam keluarga, terutama yang dilakukan suami? Tapi kita khawatir membuat beliau marah jika mengingatkan. Karena selama ini belum ada yang mampu menasihati beliau, bahkan orang tuanya sendiri. Apakah boleh istri memilih berdoa saja berharap Allah yang memberikan pertolongan? Apakah istri berdosa jika memilih demikian, Ustadz? Bagaimana menghadapi orang yang membenci kita? Yang kedua ya, bagaimana menghadapi orang yang membenci kita, misal karena orang terdekatnya menjadi mu'alaf karena kita, dan bertahun-tahun selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada. Mohon arahannya, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan jazakallahu khair atas adabnya. Pertanyaan yang kedua dulu ya, bagaimana menghadapi orang yang membenci kita karena orang terdekatnya menjadi mu'alaf karena kita, dan bertahun-tahun selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada. Tetap idfa' billati hiya ahsan. Pada hukum asalnya itu, balaslah yang buruk dengan yang baik, sebagaimana dalam surat Fussilat ya.
balaslah yang buruk dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Karena bisa jadi yang sekarang itu musuh kamu, bermusuhan, benci, itu esok tuh jadi sahabat baik, karena kita selalu balas yang buruk dengan yang baik. Itu surat Fussilat ayat 34. Jadi coba lakukan itu terus dan doakan. Terus yang kedua, pertanyaan yang pertama tentang suami. Gini loh ibu-ibu sekalian, jangan hanya berdoa saja kalau melihat suami kita itu keliru. Tetap berlaku al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kan tadi hukumnya fardu kifayah, harus ada yang bicara. Nah, kalau keluarga itu yang ada cuman istri dan anak-anak, dan anak-anak usianya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, gimana mereka bicara? Nah, ini istri harus. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, jaga keikhlasan ketika istri mau menasihati suami. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah. Yang ketiga, caranya tuh harus cantik, hadirin. Caranya tuh harus cantik. Insya Allah ya, kalau caranya tepat, ada banyak suami itu yang akhirnya mendengar. Saya nggak katakan semua, karena jelas hidayah di tangan Allah dan sunnatullah, nggak ada yang semuanya dengar. Tapi akan banyak suami yang masih punya fitrah, itu akhirnya mendengar. Bahkan yang fitrahnya rusak pun itu bisa mendengar loh. Yang jadi masalah adalah banyak istri itu nggak mengenali suaminya sendiri. Sebagaimana istri selalu ngeluh, suami itu atau laki-laki itu suka nggak mengerti wanita, Pak Ustadz. Saya setuju juga sih, banyak kita tuh nggak mengenal wanita, tapi juga banyak wanita nggak kenal laki-laki juga. Jadi sama-sama nggak kenal. Loh, kok bisa nikah? Nah, itu memang luar biasa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius loh, benar. Ada banyak istri itu puluhan tahun sama saya nggak ngerti gimana, bukan nggak kenal nama ya, tapi nggak mengenal bagaimana cara masuk ke suami. Baik nggak mengenal secara sisi suami itu laki-laki, dan kita harus tahu bagaimana berbicara dengan laki-laki sebagai pemimpin, dan atau laki-laki dan pemimpin, maupun karakter khusus suami kita gitu loh. Bicara sama pemimpin lo nggak bisa lepas begitu, nggak bisa gaya obrolan teman-teman atau gaya ibu-ibu, nggak bisa bicara sama pemimpin, harus ada seninya. Dan insya Allah bisa. Sejarah mencatat kok. Jamaah, Fir'aun tuh kurang nyebelin apa, hadirin? Kurang angkuh apa? Kurang sombong apa? Gitu loh. Tapi pertanyaan simpelnya, setelah pertolongan Allah, siapa yang membuat Fir'aun tidak jadi membunuh Musa kecil? Istrinya. Itu lobby istri itu. Jangan pernah remehkan lobby istri. Sampai segarang, sekeras Fir'aun aja itu bisa dilobi, asal wanita tuh tahu cara bermain. Dan main di sini bukan main petak umpet. Nggak, artinya ngerti gimana cara bicara gitu loh. Betul nggak, Mas? Kayaknya dalam banget, Mas, tante ngangguknya. Iya, ya Allah. Saya bukan berarti membela laki-laki. Banyak laki-laki juga nggak bisa bicara sama istrinya, dan itu salah fatal. Tapi karena konteksnya kan ini, konteks pertanyaannya.
harus ngerti cara bicara. Firaun tuh luluh gara-gara lobby istri, bukan lobby bukan lobby penasehatnya Haman dan lain-lain, enggak, itu istri yang bilang jangan. Kalau istri dia cuma berdoa, mungkin Nabi Musa kasusnya beda. Jangan hanya berdoa, tapi belajar bicara. Harus belajar bicara. Bagaimana cara masuk? Bagaimana cara ini? Kita nih nggak punya fakultas keistrian sih, ini masalah juga nih. Harusnya ada fakultas keistrian. Gimana jadi istri gitu loh. Allah ta'ala alam. Jadi evaluasi. Harus main cantik. Insya Allah bisa. Insya Allah. Yakin sama Allah. Saya tahu ada banyak kasus masalah ini. Akhirnya suami mereka itu luluh. Jadi banyak kasus, bukan satu dua. Dan akhirnya jadi baik. Karena pertama taufik dari Allah kepada suaminya, dan taufik Allah sehingga istrinya tuh bisa bermain cantik di hadapan suami. Gitu hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.